Kali ini untuk pengenalan dasar DSLR yang saya gunakan adalah kamera Canon seri EOS 550D. Kenapa kamera ini yang saya pakai untuk contoh pengenalan? Karena kamera ini sudah memiliki fasilitas port mic eksternal yang terletak di samping kiri body ya. Jadi di sini ada jack mic-nya, jadi berguna untuk merekam suara dari luar kalau kita sudah punya mic eksternalnya. Jadi dipasang di hotsu biasanya di atas ini, nanti kabelnya dimasukkan ke bagian port mic tadi. Oke, di sini kita pasang dulu body dan lensa, dan di sini udah disiapkan baterai dan juga memori. Kita lepas dulu. Diusahakan kalau kita menyimpan kamera, kita letakkan di tempat yang tidak lembab dan tidak ada kapur barus di dalam lemari. Jadi di sini ada titik putih ya, dapatnya titik putih juga, berlaku untuk semua lensa. Bahkan di sini ada titik merah, ini beberapa lensa yang cocok untuk seri full frame. Nah, sampai bunyi klik. Nah, di lensa sendiri saya jelaskan sekalian, di sini ada AF sama MF. Kalau auto fokus hidup, dia ngekliknya ke depan. Jadi ketika kita mencet tombol shutter ini setengah, nanti dia lensa akan cari fokus sendiri. Ini akan muter bagian depan ini. Kemudian ketika kita klik yang MF, nanti kita harus nyari fokus sendiri dengan cara muter bagian yang ini. Nah, untuk bagian yang di sini yang ada 18 sampai dengan 55 ini adalah ring vokalnya. Vokal lengthnya 18 sampai dengan 55. Nah, ini kita harus tahu. Jadi yang boleh diputar secara bebas adalah ini. Bagian zoomnya kalau kita pakai lensa kit ya. Kemudian kalau kita posisi autofocus seperti ini, yang boleh diputar hanya ini depan, nanti otomatis saja. Kalau kita paksakan nanti akan merusak motor yang ada di dalamnya. Oke, saya buka dulu. Kemudian beberapa lensa ada yang sudah dilengkapi dengan fasilitas stabilizer. Jadi kalau kita on kan berarti dia ada teknologi peredam getarnya aktif. Kalau kita off kan berarti fasilitas tersebut nggak terpakai. Canon seri tertentu tombol on off nya kadang juga tidak nempel di bagian roll menu juga ada. Oke, sekarang baterai sudah saya masukkan. Saya masukkan memori sekalian. Saya coba nyalakan. Nah, di sini ada 7307. Ini menunjukkan bahwa memori tersebut masih bisa muat untuk 7307 foto lagi. Nah, kebetulan di sini sudah saya putar di mode manual. Ya. Kebetulan saya putar sudah di mode manual. Nah, perlu diketahui ini adalah tombol shutter. Ketika kita mencet setengah, itu nanti otomatis dia nyari objek sendiri untuk difokuskan. Kita coba. Nah, kalau sudah bunyi seperti itu berarti sudah fokus. Kalau sudah bunyi seperti ini, tinggal pencet full. Otomatis dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Ini preview, ini zoom. Nah, di sini ada beberapa menu, white balance, kemudian set AF dan seterusnya. Ini di manual book kamera, bisa diperhatikan nanti dibaca ISO untuk kepekaan cahaya. Kemudian ketika di sini nyala, ini ada 1/125, artinya shutter nanti terbuka
secepat 1/125 detik. Kemudian F35 itu adalah diafragma. Nah, kalau ngatur shutter itu kita atur dengan cara ini, di roll aja, di scroll seperti ini. Kalau kita bikin seperti ini, makin geser ke sini. Nah, kalau seperti ini berarti 1/4 detik. Kalau seperti ini 1/40 detik. Kalau kita pengen ngerubah diafragmanya atau bukaan lensa, kita tekan ini, kita scroll. Nah, semakin nilainya tinggi maka bukaannya juga semakin kecil, diafragmanya makin kecil, dove-nya juga akan semakin tebal nanti. Nah, untuk memahami ini 1, 2, 3 ini nanti lebih lanjut lagi saya buatkan video memahami triangle exposure namanya. Nah, untuk merubah ISO ini dipencet, ISO-nya dirubah. Di sini kebetulan ISO-nya bisa dari 100 sampai dengan 6400. Ini saya set ke 1600. Oke, kemudian nanti ketika kita intip di bagian viewfinder di dalamnya, nanti akan muncul light meter. Light meter itu digunakan untuk mengukur cahaya yang tersedia untuk menghasilkan foto yang dinilai 0 atau dinilai netral cahayanya sesuai dengan standar kamera. Nah, sekarang di posisi manual seperti ini, kita coba. Ini kan kalau kita lihat kan dia di +2, berarti dia sangat terang sekali. Kan kita, nah ini geser kan, nah dia kan geser kan. Diingat untuk settingan seperti ini akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan. Ini saya coba gambling ya, juga saya nggak ngelihat viewfindernya. Saya coba eksekusi. Nah, gambar seperti ini. Ini adalah hasil pengukuran light meter dari kamera. Tadi ketika menunjukkan plus, hampir +1 ya. Nah, seperti itu. +1 berarti dia lebih terang. Jadi kalau kita pengen bikin lebih gelap ya, ini shutternya kita scroll ke sini aja. Nah, berarti shutternya kita percepat 1/640. Kita coba eksekusi. Nah, gambarnya otomatis akan lebih gelap. Kita bandingkan dengan yang tadi ya. Nah, dua gambar ini udah kelihatan. Oke. Itu kalau kita langsung masuk ke mode manual. Nah, untuk mode yang paling mudah atau mungkin ke dalam keadaan darurat, teman-teman bisa pakai mode auto yang kelihatan hijau ini. Dalam mode auto ini semuanya full auto. Jadi dimulai dari shutternya berapa, kemudian diafragmanya, ISO-nya juga auto. Dia secara otomatis menentukan. Bahkan kalaupun nanti kita motret dalam keadaan gelap, maka nanti flash nanti akan naik sendiri. Ini akan membuka sendiri. Kalau dalam keadaan terang seperti ini, flash tetap tertutup. Nah, sekarang kita coba untuk motret objek ini lagi. Ini hasil auto seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pengen nyoba flash ya, nyoba flash, kita buat manual aja coba. Kemudian kita tekan. Nah, kita coba langsung 1/200. Hasilnya terang sekali. Untuk
reviewnya kita lihat di sini, zoom in, zoom out. Rata-rata ini adalah fasilitas standar di kamera DSLR manapun pasti ada. Nah, lagi untuk cara motret yang yang saya sarankan sebenarnya lebih enak motret menggunakan viewfinder di sini. Jadi teman-teman lebih baik mengintip bagian viewfinder aja, karena kalau kita live view itu seperti ini. Saya pengen motret tapi nggak ngintip bagian ini. Saya pencet. Nah, ini coba saya manual aja ya. Ini untuk nyari fokusnya. Nah, kalau kita motret menggunakan mode seperti ini, live view, kelemahannya adalah satu, boros baterai, dua, sensor akan lebih berat kerjanya, karena pertama dia harus preview apa yang dia lihat di depan dulu, kemudian memunculkan objeknya ke LCD, kemudian ketika kita tekan shutter seperti ini, dia otomatis akan membuka tirai yang sudah dibuka tadi, dia akan tertutup dulu kemudian membuka lagi sesuai dengan shutter yang kita set. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan untuk mengintip viewfinder aja. Coba kita intip yuk, isinya viewfinder itu seperti apa. Nah, viewfinder kelihatan seperti itu. Ada kelihatan shutternya berapa, diafragmanya, kemudian ada light meternya, ada ISO-nya kelihatan. Jadi ini adalah tampilan light meter. Ya. Oke. Sekian untuk pengenalan penggunaan kamera DSLR dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.